Karena kalau melihat Al Ghazali dan Alicia Davis ini sendiri dari pandangan Kak itu sendiri, mereka tuh seperti apa sih, cocok nggak sih dengan karakter mereka masing-masing berdua ini satu sama lain? Night of Wands. Terlalu cepat. Terlalu cepat pernikahan bukan artinya ya, Bang Darko gimana sih, kan malah semakin cepat nikah tuh bagus. Iya, tapi sepertinya ada banyak hal yang mereka berdua ini nggak saling tahu tentang pasangannya. Walaupun mereka ini sempat putus sambung dan hubungannya ini terbilang nggak sebentar. Ada beberapa hal yang ada di dalam diri Al yang Alisa ini nggak tahu, dan juga sebaliknya. Apakah artinya menghalangi pernikahan? Enggak. Apakah ini artinya akan menjadikan perceraian di antara mereka? Enggak juga. Tapi artinya mereka punya PR yang sangat besar untuk saling terbuka setelah pernikahan nanti. Tapi dengan adanya bahwa Al itu pernah putus, terus akhirnya punya pacar, terus balik lagi, apakah memang mereka sudah connect gitu dengan hati mereka, perasaannya mereka, yang akhirnya mereka sudah tidak bisa dipisahkan dan akhirnya mengambil keputusan untuk menikah di tahun 2025? Saya dulu juga gitu sih. Dan saya kira banyak jutaan orang juga putus, nyambung, terus nikah lagi. Tapi nggak itu. Kalau saya melihatnya tuh ukurannya itu lebih ke bahwa mereka ini menyadari kalau mereka itu kalau nyari ke orang lain, mereka ini tuh akan ketemu dengan ya orang yang akan nggak bisa saling mengerti dengan dirinya. Dan akhirnya mereka merasa bahwa kayaknya kalau memang akhirnya ketemu orang lain akan berantem, akan sayang juga, tapi terus akan memiliki perasaan juga yang ya nggak selalu sayang atau apapun. Akhirnya mereka mencoba untuk ya udah, kenapa nggak balik aja. Jadi sepertinya mereka ini nggak pengen mencari yang lebih baik lagi, tapi berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang ada, dengan apa yang mereka miliki dari masa lalu. Nah sayangnya kalau dilihat dari kartu yang sebelumnya, mereka ini nggak mengerjakan PR mereka baik-baik. Jadi masih ada beberapa hal yang mereka ini sebenarnya sebelum pernikahan ini harusnya hal ini tuh disinkronisasi. Tapi ternyata ini ya keburu nikah, tapi nggak apa-apa. Itu nanti mungkin akan bisa dikejar setelah pernikahan. Lebih mengerucut Bang, mungkin masalah apa sih Bang yang mereka hadapi? Masih awal konten, nanti dong, agak nanti. Nanti biar orang nonton sampai selesai. Bang, tapi untuk dilihat dari sikap dan perilaku dari Al itu menunjukkan kedewasaan nggak sih sampai akhirnya dia? Saya pikir ini bukan perkara kedewasaan ya, tapi perkara bahwa ya akhirnya mereka merasa kalau ya udahlah, ini mau ngapain lagi dalam hubungan ini, dan akhirnya mereka ya sudah kenapa nggak mereka menikah aja. Jadi memang ada sebuah hal yang membuat mereka itu memutuskan kalau hubungan ini diperpanjang lagi nanti malah akan putus. Jadi ayo kita saling mengenal dalam pernikahan ini tadi. Pun mereka juga sepertinya mengetahui sekali bahwa mereka berdua ini ya kalau menikah nanti mungkin ada beberapa hal yang harus dihentikan ya. Karena mereka udah nggak single lagi. Aktivitas pemuda-pemudi ini pun harus sedikit demi sedikit dikurangi. Ini sepertinya menjadi sebuah harapan yang semoga mereka berdua akan bisa saling merasakan dan akhirnya ya melakukan ini bersama-sama. Untuk watak masing-masing itu seperti apa dalam arti pendewasaan? Sama-sama kuat, sama-sama memiliki satu keinginan dan satu harapan yang mungkin kalau kita lihat mungkin ada yang kalem atau seperti apa, tapi mereka berdua ini sama-sama kuat. Dan ini sebenarnya, nah bocoran sedikit, dalam pernikahan itu kan ada yang satunya kuat, satunya lebih kalem, terus kemudian akan menyeimbangkan. Nah, tapi kalau kalem sama kalem, malah itu nggak bagus. Tapi kalau kuat sama kuat, itu sebenarnya bisa bagus, tapi kalau ternyata mereka ini tidak bisa saling membagi peran, ini akan berakhir dengan ya perceraian. Ini, makanya saya ingin katakan bahwa mereka ini adalah dua orang yang memiliki bukan karakter atau sifat, tapi memiliki satu kekuatan jiwa yang sama, yang akan kalau dalam pernikahan nanti nggak diatur dalam misalkan, oke loh ya, kita jadi suami, kamu jadi istri, jadi dalam kondisi kita bingung mau melakukan sesuatu, ya sudah, biar suami ambil keputusan, istri ini nurut aja. Jangan sampai nanti akan ada pertengkaran, terus kemudian mereka akan ya berpisah,
Atau ada yang dilabeli istri durhaka? Seperti itu. Bang, Untuk karir sendiri gimana untuk mereka berdua? Karena kan mereka ini hal itu kan Mereka kalau seandainya bisa memaintain ini, saya melihat bahwa pernikahan ini adalah lompatan karir yang akan bagus untuk mereka berdua. Mereka akan memiliki satu, ya mungkin fanbase kalau kita bilang, dan karirnya juga mungkin kalau dulu kan di film layar lebar ya. Ini mungkin saatnya mereka berdua nanti akan memiliki ya kerajaan bisnis sama seperti kalau kita lihat ada Raffi Ahmad, Leslie dan Bilar, atau mungkin Atta Halilintar dan Aurel. Jadi kalau mereka ini bisa menavigasi apapun yang mereka sekarang miliki itu ke arah sana, meninggalkan hal-hal yang mereka biasa lakukan saat mereka ya menjadi anak muda kemarin, saya melihat ini akan jadi sebuah pintu masuk kepada karir yang akan lebih bagus. di antara kedua itu siapa yang lebih mendominasi? Saya pikir ya Al ya. Al. Dan kalau ternyata kedua-duanya ingin saling mendominasi, maka perceraian ini bukan hal yang akan terjadi dalam waktu lama. Ini akan cepat sekali. Ini kan Al anak pertama nih Mas. Ketika ada dua sisi, ada dua adiknya juga. Nah, lebih ada pendewasaan diri nggak sih dia ini, karena masih seperti kayak anak yang memang bergantung kepada orang tuanya, karena maaf mungkin Al dari segi pekerjaan belum ada yang tetap gitu. Tapi apakah ini adalah sosok laki-laki yang bergantung kepada orang tua? Sebenarnya kalau di antara mereka bertiga ini, Al ini yang masih dalam pencarian jati diri. Kalau L ini kan, ya dia sudah jadi, apa ya, kalau kita bilang itu anak baik-baik, sekolahnya tinggi, nggak aneh-aneh, dan dia udah mengambil peran itu. Dul ini menjadi anak di keluarga yang menyatukan mereka semua, mencoba menjadi jembatan perbedaan di antara orang-orang yang ada di sekitarnya, nggak peduli tentang keren itu harus seperti apa, tapi dia memiliki sebuah kedalaman filosofis yang lebih kuat di antara yang lain-lain. Nah, Al ini belum mengambil sikap dan sifat untuk menjadi anak yang seperti apa. Dan ya kalau misalkan sebuah film itu, ini harus dilakukan sebelum ya, biasanya tokoh ini akan terlupakan kalau mereka ini nggak memiliki karakter yang akan kuat. Maka harapan saya di sini, Al ini harus mengambil sebuah sikap yang benar atau salah. Menurut kata orang, lakukan aja. Dan dalam pernikahan ini semoga dia akan berani mengambil sikap. Dan membandingkan dirinya dengan ayahnya, Ahmad Dhani, ini bukan sesuatu yang ideal. Jadi kalau menurut saya, nggak usah mengukur dirinya ini dengan Mas Dhani ini. Tapi benar-benar memiliki ya, dia harus jadi seperti apa, ya udah kejar aja. Saya melihat bahwa Al ini tuh, ada mungkin anak pertama, ada harapan dari kedua orang tuanya. Sehingga dia ini berusaha untuk menggapai semua, tapi malah nggak mendapatkan satu hal yang akhirnya menjadikan dirinya ini, oh Al itu dikenal sebagai ini, begitu loh. Tidak ada yang lebih spesifik ya Mas? Belum. Dan saya mendorong untuk, ya semoga istrinya nanti akan mendorong dia untuk menemukan, dia ini mau jadi apa gitu. Misalkan, dia mau menjadi seorang influencer, atau mau jadi musisi, enggak juga ya, musisi lebih ke adiknya ya, atau dia misalkan menjadi seorang yang peduli dengan misalkan ya apapun itu loh, kayak misalkan kita membuat sebuah channel YouTube kan kita harus punya sebuah identitas ya, ini mau jadi apa. Nah saya pikir Al ini karena dia dulu menjadi seorang pemain film, tapi filmnya kan film-film mungkin dia jadi cowok kerennya seperti itu. Nah sekarang dia harus menemukan nih, tokohnya itu jadi apa. Ya sama seperti dulu waktu ya mungkin kita berdua Mbak yang mengalami ya dulu. Dulu kan cowok keren itu ada Tio Pakusadewo, ya kan, Riko Tampati, ya kan, terus ada kemudian ya Ongki Alexander. Nah saat mereka ini jadi bapak-bapak, mereka harus ngambil peran nih. Jadi karena mereka udah bukan cowok keren lagi. Tapi si Al ini sosok yang tergantung pada orang tua nggak sih? Saya pikir sebenarnya enggak, tapi karena itu loh harapan dari kedua orang tuanya ini dan melihat bahwa Al ini belum menemukan jati dirinya yang pasti dia ini menjadi apa. Akhirnya orang tua ini seakan-akan itu perlu untuk turun tangan, terutama Mas Dhani ya, untuk mempersenjatai si Al ini, padahal jangan, udah biarkan aja. Dia ini anak yang cerdas, anak yang berbakat, biarkan dia menemukan itu tadi. Nah, Bunda Maya pun juga mungkin sebagai seorang ibu ya, nggak bisa melepaskan harapan-harapannya dan juga ya, dia seperti mungkin juri Indonesian Idol yang mengaudisi calon-calon yang akan di ini. Jangan, kalau menurut saya udah biarin aja dia menghadapi ini semua dan menemukan jati dirinya. Nah,
ngomong-ngomong soal jati diri gitu bang, juga dalam mengambil sikap gitu bang. Maksudnya pernikahan itu kan ada keputusan yang besar bang. Mengambil sikap juga itu kan, menikah juga. Itu apakah keputusan yang dia buat atau dari keluarga atau harapan keluarga atau seperti apa? Pernikahan adalah sesuatu yang besar dan keputusan yang harus dipikirkan masak-masak. Saya pikir itu mungkin terakhir di Gen X yang kelahiran tahun 70 sekian, 80-an awal. Kalau untuk para Gen Z ya, atau milenial muda ya, ini kalau menurut saya sih ini adalah satu generasi yang memang ya udah dijalani dulu. Mereka sepertinya akhirnya mengambil keputusan ini karena merasa bahwa ya dalam pernikahan, pacaran mereka ini, kalau mereka itu nggak menikah, mereka ini nggak, ya mau ngapain lagi? Nanti pasti akan putus lagi. Soalnya nyambung lagi, putus lagi, terus seperti itu. Dan ini adalah sebuah langkah yang positif, saya salut. Bahkan dalam kondisi yang konon katanya kemarin si Bunda Maya ini nggak setuju gitu. Atas ya pilihan Al ini tadi. Yang mana ya? Ya mungkin penilaiannya ada yang salah, atau mungkin ternyata ya sikap orang mungkin akan berubah. Tapi memang akhirnya beliau memberikan restu, dan ya semoga restunya ini akan merubah hal-hal yang mungkin nggak berkenan di hati kedua orang tuanya ini. Bang, ini kan pernikahannya dikabarkan akan pernikahan spektakuler yang Dani bilang 3 hari 3 malam gitu, dari pengajian, juga akan ada gelar juga akad nikah, dan resepsinya juga akan dibagi gitu, yang mungkin buat para tamu yang artis, musisi semua macam, dan para pejabat. Dan terlihat pengemasan ini sendiri memang seperti apa, Mas? Kalau saya pikir kita bahas yang lain-lain ya sudah cukup dengan sebuah kalimat bahwa ini pertama kalinya Mas Dhani dan Mbak Maya mantu, pasti akan gede-gedean. Nah, apalagi mengingat bahwa bapak tirinya ini adalah Mas Irwan, yang kita tahu beliau adalah seorang crazy rich juga. Oke, kita berhenti di situ. Tapi kalian semua pasti penasaran kan, Bunda Maya sama Teh Mulan ini akan ada dalam satu panggung atau enggak gitu loh. Kalau menurut saya pasti akan ada adegan itu tadi. Tapi mungkin akan ada yang ya salah satu ini diratukan di hari yang keberapa, satunya lagi diratukan di hari yang keberapa, seperti itu. Tapi kalau akad saya pikir keduanya pasti akan mendampingi. Dan ya mungkin ini bahkan kalau menurut saya akan jadi sebuah hal yang dibicarakan, yang saya inginnya di sini jangan dibesar-besarkan, karena jangan sampai hal ini akan mencuri spotlight. Kasihan. Karena ini adalah hari mereka berdua, dan harapannya ya seluruh dunia itu atensinya, spotlightnya kepada ya Al dan Alisa. Kira-kira kalau tadi Bang Dhani bilang ketika nanti di perhelatan pengajian ataupun pernikahan akan ada 4 orang tuanya ini gitu kan. Tapi siapakah di antara Bunda Maya dan Mulan yang lebih menonjol? Gak usah pakai kartu ya, Bunda Maya lah. Dan kita tahu bahwa anak-anak pun ini mengetahui bahwa ya ibu kandungnya ini adalah seseorang yang luar biasa. Kalaupun ternyata mereka melihat ya Mulan ini adalah seseorang yang ya mereka menganggap ini istri bapaknya dan yang merawat bapaknya selama ini. Tapi kalau ibu buat mereka ya tetap Maya Estianti. Kalau untuk di resepsi sendiri, apakah juga akan ada pergantian seperti itu? Apa lihat pergantian dalam artian duduk di kursi itu gitu, benarkah? Saya pikir nanti mungkin akan ada itu tadi ya, kondisi di mana di hari yang pertama ada dengan mungkin kalau kita bilang ya Bunda Maya dengan Mas Irwan, atau kalau menurut saya nggak akan ada kecuali di saat akad. Kalau akad saya pikir ya Mas Dhani dan Mbak Maya ya akan ada di situ ya. Tapi kalau di resepsi, nah ini mungkin akan bergantian. Tapi ya saya nggak tahu nih, apakah jangan-jangan nanti ada hari ke-4 atau ke-5 di mana ya pernikahan berikutnya ini disponsori oleh ya Mas Irwan gitu loh dan Bunda Maya. Tapi yang pasti akan ada perbedaan hari yang akan ya ini dihelat oleh siapa, ini akan dihelat oleh siapa. Tapi prediksinya gimana Bang? Ada momen Bunda Maya dan Mulan itu satu panggung dan... Kalau satu panggung ada, tapi ya mungkin nggak akan
ada akur atau apapun itu ya. Ada momen mengejutkan nggak prediksinya? Nah, harapan saya jangan, karena ya tadi itu, ini malah akan mencuri spotlight. Jangan sampai ada. Saya harap keduanya menahan diri, terutama Bunda Maya di sini. Maksudnya, iya, biarkan ini momennya Al dan Al ya, Alisa dan ini ya, Al Ghazali. Bang, tambahan dong bang. Nah terakhir dari saya, mungkin apa sih bang yang dilihat Al Ghazali dalam diri Alisa Dagus? Kalau saya pikir sih di antara yang lain-lain ini sebenarnya Alisa ini dianggap yang mengetahui dirinya dan mengerti. Al dengan ketampanannya dan banyak wanita yang sudah jatuh ke dalam pelukannya sepertinya memang melihat bahwa selain kesamaan ya di antara mereka berdua yang memang ya sifatnya mungkin kalau suka pergi ke tempat yang sama. Saya melihat bahwa si Alisa ini seseorang yang mungkin bisa mengerti Al ini tadi. Seperti yang kita tahu bahwa ya perceraian ini membuat 3 anak laki-laki ini kan harus ya akhirnya nggak mendapatkan kasih sayang ibu seperti layaknya pernikahan yang memang utuh begitu. Nah mereka sepertinya tetap mencari seorang sosok yang keibuan. Keibuan dalam artian ini bukan berarti pakai kebaya, pakai ini kayak Ibu Kartini bukan ya, tapi lebih ke bisa mengerti apa yang dilakukan oleh si 3 anak ini tadi. Mengerti dalam artian kadang-kadang perempuan itu kan merasa kamu udah ngerti aku, kamu yang lebih harus mindful atau apa. Nah, ini sepertinya Alisa ini termasuk yang bisa malah sebaliknya mengerti si Al ini tadi. Dan nggak harus diperlakukan secara ya tadi itu. Harus dimengerti, seperti itulah kalau menurut saya. Karena Al sepertinya seorang pria yang lebih santai, lebih loose. Dan sepertinya memang mencari sosok yang seperti ibunya, Maya Estianty. Yang memang Maya ini seorang sosok yang bisa lebih itu tadi. Kalau Wong Jawa bilang itu ngeladeni, melayani dalam arti positif ya. Melayani itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang menantu, menjadi seorang ipar perempuan atau ya apapun yang baik itu tadi. Saya pikir itu. Dan semoga ini adalah hal yang segera keluar dari diri Alisa saat mereka nanti akan menikah.